Bukannya aku tak mau melayanimu. Membuatku semakin penasaran. Ya. Kendara! Ambil barang itu, cepat! Aku kebetulan lewat sini. Ya. Oh, iya! Aku akan turun tangan sendiri. Cerita diangkat dari kisah geger gede di tanah Jawa sekitar 800 tahun yang lalu. Seorang wanita yang dititipkan benih anak oleh Dewa Brahma. Aku Dewa Brahma, agar kau menjaga benih anak lelaki yang kutitipkan dalam gua Garba. Wanita tersebut menolak diajak bercumbu oleh suaminya karena sang dewa sudah mewanti-wanti. Aku takut kena kutukan Dewata. Bukannya aku tak mau melayanimu. Kau harus menjaganya. Namun sang suami tetap memaksanya dan akhirnya Jangan! wanita tersebut pun melahirkan, namun warga desa mengusirnya. Sebuah kekuatan gaib membawa bayi dan wanita tersebut ke sebuah hutan. Seorang perampok yang melintas melihat cahaya merah di depannya. Ia lalu mendekatinya. Ternyata itulah sang bayi yang dititipkan oleh Dewa Brahma. Sang perampok kemudian membawa bayi tersebut dan membesarkannya. Lembong nama perampok itu dan memberikan nama Ken Arok pada bayi tersebut. Kendara! Ambil barang itu, cepat! Ken Arok pun tumbuh menjadi berandal dan suka berjudi, sehingga Lembong terpaksa mengusirnya karena terbebani dengan kebiasaan buruk anak angkatnya itu. Kau buat taruhan lagi dan kalah. Sia-sia aku besarkan dan hartaku kau habiskan. Minggat! Beberapa tahun kemudian, Ken Arok pun tumbuh menjadi pemuda dewasa yang suka dengan judi. Ia pun lantas tinggal di rumah seorang penjudi kawakan bernama Bango Samparan yang hidup bersama dua istrinya. Namun Ken Arok tak menetap lama karena ia melihat keributan di antara kedua istri Bango Samparan akibat kehadirannya. Mak memang tidak setuju kalau Ken Arok tinggal di sini. Tidak setuju? Dia selalu memberi keuntungan besar. Aneh ya? Tidak untung. Ken Arok kemudian melancarkan aksinya sebagai perampok di rumah saudagar emas. Namun apes, ia dikejar oleh para penduduk desa.
Ken Arok melarikan diri ke sebuah padepokan milik seorang Romo. Ken Arok lalu diterima di padepokan itu untuk belajar tata krama, membaca, dan ilmu olah kanuragan. Pemuda tersebut pun mulai akrab dengan Kumang, salah satu murid di padepokan Sang Genggeng ini. Apa itu, Jaladri? Laut, semua kali mengalir ke laut. Ilmu itu berasal dari Yang Widi. Tujuannya sama. Kebahagiaan manusia. Suatu malam ketika sedang asik berbincang, Ken Arok dan Umang dipergoki oleh Ki Romo. Umang, rupanya kau yang mengambil jamu-jamu itu. Berarti kau telah melecehkan ajaran. Besok kau kembali ke orang tuamu. Kumang yang terusir dari padepokannya bertemu dengan Ken Arok di jalan. Kemudian pemuda tersebut mengajak Kumang menuju ke kediamannya. Aku tak bisa pergi tanpa kau. Kukira kakang sudah jauh meninggalkan Sagenggeng. Seiring berjalannya waktu, mereka pun menikmati kehidupan bersama di istana atap langit, rumah pohon yang kokoh. Sepasang kekasih ini seakan tidak punya beban kehidupan. Suatu ketika, Ken Arok merampok upeti yang akan dikirim kepada raja. Salah satu prajurit sekarat, Kumang, yang melihatnya tak tega. Ia pun meminta Ken Arok untuk bertobat. Mundur semua! Rupanya kakang bukan lagi salah bertindak, tapi sudah salah berpikir. Bicaramu seperti janggan dari Sagenggeng. Susah dimengerti. Di suatu tempat yang lain, di tepian sebuah sungai, Ken Dedes ditemui Lembu Watangan, salah satu punggawa Tunggul Ametung. Aku menghendaki ketegasan sekarang juga. Persoalan kita harus segera diselesaikan. Jangan beralasan lagi. Ia yang tertarik kepada Ken Dedes berniat untuk meminangnya. Namun, nampaknya Ken Dedes tidak menyukainya. Kalau kau mau menerima lamaran aku, soal upeti bisa diakhiri. Persoalan itu jangan dicampur adukan. Tidak pantas. Bahkan kalau perlu, seluruh Purworejo bisa bebas dari segala permintaan. Lembu Watangan yang bernafsu pun berniat menodainya. Namun seorang pemuda bernama Pawaka berusaha menggagalkan niatnya. Watangan yang emosi lalu menghampiri Pawaka. Terjadilah pertarungan sengit dari keduanya. Tak lama kemudian Watangan yang terdesak pun akhirnya pergi meninggalkan Pawaka dan Ken Dedes. Suatu saat aku akan datang kembali. Dedes, ingat itu. Sementara itu di kediaman Akuwutu Mampel, Tunggul Ametung terlihat marah besar ketika tahu kiriman upeti-upeti untuk raja dijarah oleh perampok. Goblok! Kenapa kali upeti gagal kau kirim? Aku akan turun tangan sendiri. Tunggul Ametung pun ikut mengawal pengiriman upeti-upeti penggantinya. Saat melewati hutan yang angker, para prajurit-prajurit nampak ketakutan. Apalagi saat Ken Arok melumpuhkan satu persatu prajurit tersebut. Mereka lari kocar-kacir. Kalau saya takut, ayo jalan
Jalan terus. Tunggul Ametung yang melihat prajuritnya ketakutan langsung melecut salah satu prajurit yang akan melarikan diri. Tetap jaga upeti itu. Atau Cambukan Tunggul Ametung mengenai Ken Arok. Ia lari sembari membawa peti yang dikiranya emas tersebut. Cepat lari, Kang. Umang yang merasa takut lalu pergi meninggalkannya. Ken Arok yang terdesak mendapat petunjuk dari seorang nenek tua untuk bersembunyi di pembuangan sampah. Nenek, saya dikejar prajurit Tumapel. Ada sampah. Tuh. Masuk saja ke situ. Naas, Ken Arok malah terpelosok masuk ke sebuah lubang gua. Ia telah memasuki dimensi lain, dunia para dewa. Ken Arok kemudian mendapatkan petunjuk dari Dewa Brahma untuk melakukan perjalanan ke timur, di mana matahari terbit. Dialah Ken Arok, anakku. Pergilah ke arah matahari terbit. Sampailah di pedukuhan Taloka. Tunggul Ametung nampak kecewa karena tidak bisa menangkap Ken Arok, lalu berusaha dihibur oleh Kebo Ijo. Di Ponowijen, banyak perawan cantik, anak gadis Nguparwo. Namanya Ken Dedes. Nyatanya Watangan sudah terlebih dulu mengganggu Ken Dedes. Pawaka pun berusaha menggagalkan lagi niat jahat dari Watangan. Terjadilah duel seru. Jangan, hentikan. Tunggul Ametung muncul, ia langsung menculik Ken Dedes. Watangan yang asik berduel dengan Pawaka akhirnya kesal sendiri. Bangsat, akan kubunuh Tunggul Ametung. Sementara itu, Pendeta Loh Gawe mendapatkan bisikan gaib. Loh Gawe, sukmaku menipis kepada lelaki muda, raja di telapak tangannya bercirikan keong dan cakra. Ken Arok namanya. Di tanah Jawi. Pendeta tua tersebut diperintahkan oleh dewa untuk mencari Ken Arok. Ia pun sampai ke desa Taloka, di mana saat itu Ken Arok sedang menjadi bandar judi. Ken Arok kemudian dibimbing dan diangkat menjadi murid dari Pendeta Loh Gawe. Ken Arok, saya sengaja datang mencarimu, mengasuhmu sebagai murid sekaligus sebagai anak. Singkat cerita, Pendeta Loh Gawe datang ke Tumapel untuk menghadap Tunggul Ametung. Ia menawarkan Ken Arok sebagai prajuritnya Tunggul Ametung. Maksud kedatangan saya ingin menghadapkan anak saya agar bisa mengabdi di Tumapel. Ken Arok, saya memang butuh seorang pengganti. Saat akan menghadap Tunggul Ametung, Ken Arok dikejutkan oleh kemunculan Watangan. Rupanya ia masih menyimpan dendam pada Tunggul Ametung yang sudah menjadikan Ken Dedes permaisurinya. Selamat aku, biar anak saya yang membereskannya. Watangan pun harus berduel dengan Ken Arok, si calon prajurit ini. Naas, ia tak mampu menghadapi kehebatan Ken Arok. Tunggul Ametung yang merasa puas lalu mengangkat Ken Arok sebagai pengawal pribadinya.
Ken Dedes yang terpukau dengan Ken Arok menatapnya dengan senyum genit. Ken Arok saya terima mengabdi di Tumapel. Bapak Loh Gawe, dia saya angkat menjadi kepala kawal pribadi. Malam harinya, Tunggul Ametung nampak uring-uringan karena ia belum bisa menyentuh tubuh indah Ken Dedes. Kurang pantaskah seorang aku menyentingmu? Singkat cerita, Ken Arok kini sudah resmi menjadi pengawal. Ken Dedes mencuri-curi pandangan kepadanya. Ken Arok dengan sigap menyambut Tunggul Ametung dan Ken Dedes dari tandunya. Namun tanpa angin, tanpa hujan, kain Ken Dedes terlepas. Lalu barang berharganya terpampang jelas di depan mata Ken Arok. Barang itu mengeluarkan sebuah cahaya yang membuat Ken Arok tersengat hebat. Suatu ketika, kesabaran Tunggul Ametung telah habis. Ia pun berniat menikmati tubuh indah Ken Dedes dengan cara apapun. Ken Dedes tak bisa melawannya. Ia pun pasrah. Ken Arok yang terpesona oleh cahaya dari barang milik Ken Dedes ini kemudian berkonsultasi kepada pendeta Loh Gawe. Wanita yang bersinar, kuagarbanya bakal menurunkan raja-raja besar. Kalau begitu, izinkan hamba mengawininya. Istri siapa? Ken Arok tak menjawabnya, ia langsung bergegas pergi. Ken Arok lalu menemui ayah angkatnya yang lain, Bango Samparan. Ia meminta saran darinya untuk bisa mengawinkan Ken Dedes. Ken Arok pun berniat untuk menghabisi Tunggul Ametung, namun ayahnya mengingatkan bahwa lawannya adalah orang yang sangat sakti. Bango Samparan lalu menyarankan kepada Ken Arok untuk menemui Empu Gandring, pembuat senjata yang tersohor. Kau bisa membunuh Tunggul Ametung dengan keris buatan Empu Gandring. Lawanmu Tunggul Ametung itu sakti sekali. Ajumatnya ada di sekitar kepala. Singkat cerita, Ken Arok pun menemui Empu Gandring. Ia memesan sebuah senjata keris. Empu Gandring lalu menjanjikan waktu 1 tahun untuk membuat keris tersebut dengan besi yang bagus dan membuang pengaruh jahatnya. Aku punya besi bagus. Lihat. Tapi perlu waktu lama. Ambillah 1 tahun lagi untuk menghilangkan dan membersihkan dari pengaruh jahatnya. Beberapa hari kemudian, terlihat Empu Gandring sedang menerpa keris pesanan dari Ken Arok. Pengaruh jahat pada keris tersebut belum sepenuhnya hilang. Namun Ken Arok yang sudah tidak sabar ini, lalu ia memegang senjata tersebut. Pamor keris itu masih jahat. Boleh aku pegang? Dan dengan tiba-tiba Ken Arok malah menyerang Empu Gandring. Terjadilah pertarungan seru 2 orang berilmu tinggi ini. Ken Arok lalu berhasil menikamkan keris tersebut ke tubuh Empu Gandring.
Sesampainya di istana, Kebo Ijo yang melihat Ken Arok datang membawa keris lalu berniat meminjamnya. Boleh kupinjam? Ia pun merayu Ken Arok agar mau meminjamkannya atau menukarkannya dengan perhiasan emas miliknya. Bagaimana kalau kutukar dengan ini? Seluruhnya. Kalau perlu, kutukar dengan 4 kerisku. Tidak usah tukar-menukar. Ambil saja emas ini semuanya, tanpa harus menukar dengan keris itu. Akhirnya, Ken Arok pun meminjamkan keris sakti itu. Kebo Ijo yang sok pamer, lalu memamerkan keris tersebut pada setiap orang. Ah, keris jelek. Gila. Ini bukan keris sembarangan. Masih kasar. Belum jadi. Jangan dipakai membunuh orang. Malam harinya, Ken Arok yang memakai topeng lalu menyelinap ke kamar Tunggul Ametung. Ken Dedes yang melihatnya hampir saja menjerit. Beruntung Ken Arok cepat memberi tanda bahwa orang tersebut adalah dirinya. Ken Dedes pun membiarkannya. Tunggul Ametung yang luput dari serangan Ken Arok lalu berduel sengit. Keduanya pun masing-masing mengeluarkan jurus-jurus sakti yang mematikan. Tunggul Ametung yang terkenal sakti mandraguna sulit ditaklukkan oleh Ken Arok. Tubuhnya kebal senjata, bahkan hampir saja Ken Arok kalah. Namun Ken Arok mengingat pesan ayahnya mengenai kelemahan Tunggul Ametung. Tanpa tunggu lama, kemudian ia menghunuskan keris Empu Gandring ke mulut Tunggul Ametung. Istana geger, para prajurit mengenali keris yang menancap di mulut Tunggul Ametung adalah miliknya Kebo Ijo. Siapa yang telah berani membunuh Gusti aku? Bukankah ini keris Kebo Ijo? Kemudian Kebo Ijo pun digerunduk. Ken Arok tak menyia-nyiakan momen ini. Ia langsung menikam Kebo Ijo hingga semaput. Ken Arok kemudian mengangkat dirinya menjadi Aku Tumapel yang baru. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film Indo jadul lainnya. Salam jadul, mantap.